silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat subuh musalla Nurul Iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan banyak kenikmatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan kewajiban kita pada pagi ini berupa salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan pada muzakarah sampai nanti waktu syuruk. Khusus nikmat yang kita tidak bisa disebutkan satu persatu, ada satu nikmat lagi yang kita rasakan pada pagi ini, yaitu nikmat kesehatan, sehat walafiat. Saat mana kemarin ada pengumuman di grup musola bahwa rekan kita, sahabat kita, Bapak Rudi Hartono sedang menjelang operasi operasi jantung. Kita dihindari dari penyakit itu. Maka waktu kita mendengar ada kabar begitu, sebaiknya kita berucap alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin min khalaqa tafdila. Kata Rasulullah, kalau seseorang mendengar ada kabar duka, kabar kurang baik dari orang lain, kemudian membaca ini, maka dia akan terhindar dari musibah itu. Jadi dia akan mati dengan cara lain itu, insya Allah. Semoga Pak Rudi diberikan kelancaran operasinya, dan kepada semua juga, bukan hanya Pak Rudi yang sakit pada hari ini, Allah dekatkan dengan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini cukup mungkin 7 menit saja kita akan mengupas masalah mengukur kedekatan kita dengan Allah. Jadi kita ini kan sadar nggak sadar ada dalam posisi hamba, posisi menghamba pada Allah. Hamba itu budak. Kita disebut abdi. Agama itu unsurnya itu. Agama unsurnya ada yang disembah, namanya al-ma'bud. Ada yang menyembah, namanya al-abdun, abdi. Ada cara menyembah, namanya ibadah. Nah, kita nih dalam posisi abdi. Sekarang kita mau pagi ini mengukur berapa dekat kita antara kita dengan yang kita sembah. Dekat biasanya dihubungkan dengan jarak. Dekat mana saya dengan Pak Dede diukur dengan saya dengan Pak Tri sekarang ini. Tentu dekat jaraknya dengan Pak Ade, Pak Derman. Itu kalau dekat yang dimaksud dekat jarak. Allah dekat dengan hambanya bukan masalah jarak, tapi Allah menerangkan dekatnya seorang hamba dengan dia melalui penyebutan jarak. Ini yang antik nih. Coba Bapak, mari kita lihat sebuah hadis ketika Rasulullah menceritakan firman Allah. Jadi hadisnya hadis kursi, Pak ya. Bunyinya begini: Manik taroba ilayya sibra, barang siapa yang mendekatkan diri padaku sejengkal, iktarabtu minhu zira'a, aku akan mendekatkan diri padanya sehasta. Jengkal dan hasta itu jarak antara titik satu dengan titik lainnya. Tapi apakah ini maksud Allah seperti itu? Seolah-olah Allah itu serupa dengan kita, bisa dijangkau dengan jarak gitu.
Nah ternyata kedekatan yang dimaksud atau bahasa Arabnya aqrab, kedekatan batin, bukan jarak. Karena Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dengan kita. Jadi kalau mengukur kedekatan bukan jaraknya, tapi bagaimana dekatnya kita. Samalah kalau kita ngomong begini, Pak Tri dekat nggak sama Pak Husain? Kita kan lagi nggak nanyain jarak tuh, tapi nanyain hubungan apa? Hubungan batin gitu. Oh saya dekat. Tapi dekat mana Pak Tri sama Pak Husain dengan Pak Tri dengan Pak Tulus? Nah, jadi jawabannya bukan soal jarak tuh. Kalau soal jarak ya pasti sama Pak Tulus selalu gitu, ya begitu. Jadi ini hadis menyatakan kalau seseorang mau mendekat pada Allah sejengkal, Allah mendekat padanya sehasta. Kalau orang mendekat pada Allah sehasta, Allah mendekat padanya terus. Allah lebih daripada kita gitu ya. Jadi sekarang kita ukur. Nah, kenapa ini dibicarakan pada pagi ini? Karena hukumnya mendekatkan diri pada Allah, dekat sama Allah, hukumnya wajib. Jadi kalau bapak-bapak sekarang belum tahu nih, kita ini perlu sebelum mati itu dekat sama Allah, dekat gitu. Karena hukumnya wajib. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah jalan untuk dekat kepada Allah. Jadi diperintah untuk mendekatkan diri pada Allah dan cari sendiri. Mau lewat jalan apa terserah, yang penting dekat. Nah orang lupa kadang-kadang ada perintah ini, tidak mau mengukur dan gak mau semangat dekat sama Allah. Kita biasa-biasa aja seolah-olah gitu sama Allah. Jadi sekarang nih pagi ini mau kita dalami, kita terangkan. Ayo, kita udah dekatnya seberapa sama Allah? Kita ukur kedekatannya itu. Ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah jalan untuk dekat kepada Allah. Cari jalan, ya. Terus Rasulullah dia pernah pada satu waktu memerintahkan kita dalam hal yang sama. Apa kata Rasulullah? Saddidu, hendaknya kalian bertindak dengan benar, wa qaribu ilallah, dan dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintah dan hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang sampai matinya tidak dekat dengan Allah, hati-hati tuh Pak. Ada masalah tuh antara dia dengan Allah itu. Jadi kita mesti dekat sama Allah dan hukumnya wajib gitu. Nah, apa sih tujuan kita dekat sama Allah itu? Ada dua. Pertama, kalau kita dekat sama Allah, keuntungannya, tujuan itu, kita hidup di dunia ini enteng. Dan di surga kita gampang masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, Faiza ahbabtuhu, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ya udah dekat nih, kuntu sam'ahul ladzi yasma'una bih, maka Allah menjadikan pendengarannya hamba itu Allah menjadikan orang itu pendengarannya, penglihatannya, lisannya, kakinya, tangannya Allah bantu. Insyaallah dia punya kekuatan ilahiyah itu. Kalau udah dekat. Jadi gampang hidupnya. Yang terpenting firman Allah, wala in sa'alani la u'tiyanahu. Kalau orang dekat sama saya, kata Allah, dekat denganku, dia minta apa aja, aku kabulin. Wa ista'adzani la udzannahu, dan kalau dia berdoa padaku, pasti aku ijabah. Jadi itu pertama. Tujuan kita dekat sama Allah, ya kayak beginilah. Saya dekat banget ya sama Pak Tarjo itu. Saya nggak perlu ragu untuk minta duit sama Pak Tarjo karena dekat sih. Jadi
Dan Pak Tarjo juga udah memahami kalau saya lagi butuh duit gitu. Nah, berapa? Kasih. Lain kalau saya jauh sama Pak Haji Tarjo, mau ngomongnya aja susah gitu loh. Wah, dikasih nggak ya? Jadi kedekatan dengan Allah tuh perlu, supaya kalau kita suatu saat perlu apa-apa, gampang ngomongnya, dan kita yakin Allah pasti ngabulin doa kita. Itu di dunia. Di akhirat kita akan mudah masuk surga. Surat Al-Waqiah ayat 10 mengatakan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang beriman terdahulu, mereka orang yang didekatkan kepada Allah fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi kedekatan kita di dunia ini dengan Allah itu fungsinya dua. Satu, memudahkan kita hidup di dunia, enteng karena kita ada di dalam barisan ahlinya Allah gitu, orang dekat sama Allah. Dan di akhirat kita nggak ragu-ragu lagi, dimasukkan ke dalam orang-orang yang al-muqarrabin, didekatkan kepada Allah fi jannatin na'im, dalam surga penuh kenikmatan. Al-Waqiah ayat 10 sampai ayat 12. Begitu ya. Jadi dekat dengan Allah itu wajib. Dekat dengan Allah itu memudahkan kita untuk mencapai kebahagiaan yang kita doakan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita perlu sekarang mencari jalan gimana supaya kita dekat. Nah, keterangan agama ada minimal 6 jalan untuk supaya kita bisa dekat sama Allah. 6 jalan. Mudah-mudahan udah semua ini sebetulnya, tapi belum menyadari kalau itu adalah jalan buat dekat sama Allah. Yang pertama, seseorang mesti beriman dan beramal soleh. Ini mutlak nih. Beriman dan beramal soleh. Jadi kalau Bapak kepengen supaya iman yang konstan tiap hari, itu kalau bisa kata Rasulullah, jadidu imanakum bisyahadati la ilaha illallah. Tiap bangun tidur, udah selesai doa pas tidur, habis tahajud, mau menjelang subuh, baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka iman Bapak terbaharui. Nah, orang-orang yang dekat sama Allah itu pertama dia beriman dan beramal soleh. Nanti tolong dilihat di dalam surat As-Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati yuqarribukum inda zulfah. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan diri kamu kepadaku, kata Allah. Tidak ada sedikit pun faktor orang yang hartanya banyak, orang yang anak-anaknya semuanya baik-baik bisa mendekatkan diri padaku, kata Allah dalam As-Saba 37. Illa man amana wa amila sholihan. Tapi yang bisa dekatin diri kamu padaku, kata Allah, adalah engkau beriman padaku dan beramal soleh. Sama ya. Jadi iman amal soleh, pertimbangkan setiap hari kita mesti mengukur iman kita, memperbarui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dan kalau malam mau tidur, kita ngaku lagi sama Allah. Kalau bisa nih, karena orang yang ngaku begini masuk golongan orang takwa dalam Al-Imran. Kita ngakunya begini, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana faqina adzabannar. Ali Imran ayat 15 atau 16. Rabbana, Tuhan kami, innana amanna, sungguhnya kami telah beriman. Jadi kita tetap mesti ngaku itu tiap hari. Syahadat paginya, malamnya ngaku. Syahadat paginya, supaya iman kita konstan, stabil. Coba Rasulullah pernah berkata begini, hati-hati kamu terhadap satu keadaan di mana ada fitnah yang berbagai macam, seperti datangnya malam. Seseorang beriman di pagi hari, sore hari dia kafir. Beriman di sore hari, pagi hari dia kafir. Hati-hati kamu, kata Rasulullah. Jadi untuk mencegah itu, kita turun iman kita, drop di kafir, maka tiap pagi kita syahadat.
Jadidu imanukum bi syahadati alla ilaha illallah, kata Rasulullah. Perbaharui iman kamu tiap hari dengan mengucap syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak apa-apa, bukan bid'ah ini, memang yang suruh Rasulullah. Dan di malam hari habis isya ke, sebelum tidur ke, habis makan malam, maka ucapan pada Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itulah ciri orang beriman yang pertama, yang dekat dengan Allah, iman dan amal soleh. Amal soleh gimana? Rasulullah ketika menerangkan soal bulan Ramadan, ada terselip kalimat ini. Waman, apa kata Rasulullah? Man takarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah. Barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah dengan perkara-perkara kebaikan. Nah, amal soleh ini intinya perkara kebaikan. Pokoknya semua perkara kebaikan yang Bapak lakukan bertujuan lillahi ta'ala, itu tanda Bapak dekat sama Allah. Apa aja? Yang mubah, yang sunnah, bahkan yang wajib. Kalau enteng melakukannya lillahi ta'ala, maka itu tanda bahwa Bapak sudah dekat sama Allah. Dekat sama Allah, ya. Jadi perkara kebaikan apapun itu. Kemudian amal soleh ini juga bisa dikategorikan seseorang, kata Rasulullah, senantiasa mengutamakan yang wajib. Jadi yang wajib itu dia sergap, sholat 5 waktu, puasa, yang 5 itulah dia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dijaga betul. Sholatnya khusyuk, puasanya bagus, ya, zakatnya fa'ilun, hajinya mabrur dan sebagainya. Diputar, diulang-ulang gitu terus. Yang wajib juga menjaga yang nawafil, menjaga yang perkara sunnah semuanya itu. Maka kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, hatta uhibbah, kalau seseorang sudah dia menjaga perkara yang fardu, yang wajibkan, sekaligus dia melaksanakan yang wajib, yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Itu dekat. Jadi iman dan amal soleh, imannya dijaga dengan statement, lalu amal solehnya melakukan perkara-perkara kebaikan, khaslatin minal khair. Itu golongan pertama, orang yang dekat dengan Allah. Golongan kedua atau jalan kedua untuk dekat sama Allah melalui infak dan sedekah. Nggak ada lagi, infak dan sedekah. Jadi once Bapak berinfak dengan harta, bersedekah dengan harta atau dengan bukan harta, senyum kayak apa kayak barang kayak apa, semuanya yang Bapak kasihkan dari titik sini kepada orang lain, maka disebut dengan infak dan sedekah. Itu tanda kedekatan Bapak kepada Allah yang kedua. Tadi iman dan amal soleh, yang kedua infak dan sedekah. Rasulullah pernah bersabda, as-sahiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Jadi yang penting, yang kedua, kedekatan kita pada Allah ditandai dengan kita suka memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Bentuknya terserah. Al-Quran mengatakan ada dua, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu maupun dengan apa yang ada pada dirimu, tenaga, ilmu dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jalan untuk dekat dengan Allah melalui doa. Nih Pak, ini yang kadang-kadang orang lupa. Orang menganggap bahwa dia cukup untuk dengan sholat, puasa dan sebagainya. Ada lagi kewajiban seseorang hamba pada Allah, dia berdoa tiap hari. Tiap hari. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada orang bertanya kepada kamu mengenai aku ini dekat. Kata Allah, Al-Baqarah 186. Aku ini dekat, pada hambaku dekat. Coba tuh. Dekatnya kapan? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan hambaku itu ketika dia berdoa padaku.
Nah itu. Jadi saat dekat kita yang ketiga pada Allah, Bapak rajin berdoa. Dan doa ini hukumnya wajib. Doa hukumnya wajib. Nggak boleh orang nggak berdoa tuh nggak boleh. Dalam surat 40 ayat 60 Allah menyebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, doalah padaku, aku ijabah kamu. Lihat baik-baik. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang yang menyombongkan diri, nggak mau berdoa padaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, aku akan lempar dia ke neraka jahanam secara hina-hina. Surat 40 ayat 60. Jadi berdoa itu Allah tunggu kita tiap hari. Berdoa nggak selalu harus memohon, Pak, nggak selalu minta. Kalau minta namanya sa'al. Doa itu menyeru pada Allah. Sama dengan definisinya dengan zikir. Yang penting kita nyebut aja. Ya Allah, Masya Allah, itu udah berdoa. Apalagi kalau Bapak mau minta, ya Allah sehatkan aku, ya Allah, tiap hari. Ya, jadi berdoa itu tanda kedekatan kita pada Allah yang ketiga. Pertama iman dan amal soleh, kedua infak dan sedekah, yang ketiga berdoa. Bahkan saking dekatnya Bapak sama Allah, kalau berdoa kata Rasulullah modalnya dua. Satu, yakin diijabah. Dua, fokus. Kata Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah pada Allah, wa antum muqinun bil ijabah, dalam keadaan kamu yakin pasti dikabulkan. Yakin, kenapa? Karena kita udah percaya diri, kita dekat sama Allah. Jadi kita berdoa aja, berdoa apa aja, yakin diijabah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, nggak fokus, main-main. Jadi modalnya dua aja. Karena saking deketnya kita sama Allah, kita nggak ragu berdoa tiap hari, karena kita yakin doanya akan diijabah. Kalaupun nggak diijabah pada saat itu, diijabah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nomor 4, dikit lagi Pak ya. Nomor 4, jalan untuk dekat kita dengan Allah adalah melalui kurban. Nah ini yang sering Pak RW, Pak Luli itu kasih tahu sama kita. Ayo siapa yang mau kurban tuh. Karena kurban dari kata-kata koroba, artinya dekat. Sekali kita berkurban, maka artinya kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ketakwaan dan pengorbanan kita, harta kita melalui kurban itu. Itu definisi para ulama di semua kitab fikih. Kurban itu apa sih? Kata ulama, at-tadhiyatu syatu khususi tusbahu ba'dal id, menyembelih domba atau hewan khusus setelah sholat id, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah. Kurban. Jadi pertimbangkan Bapak, kalau yang pada waktu Idul Fitri ada, mohon maaf, ada jatah THR gitu, ada keuntungan yang agak banyak, itu yang dihabisin di Idul Fitri. Ya kita udah pada berumur tuh nggak perlu pakaian baru lah. Ya, yang penting sekedar kita mungkin masak-masak karena menunggu keluarga datang. Habis itu ada sisa dari uang Idul Fitri itu gunakan untuk berkurban. Kalau belum cukup ditabung, tahun depannya tambah lagi tabungannya gitu. Ya, yang penting kita ada jalan mendekatkan diri kita pada Allah melalui kurban. Nomor 5, jalan dekat kita dengan Allah melalui sujud. Sujud. Berbahagialah Bapak yang sekarang masih bisa sujud dengan normal. Saya dan beberapa orang di sini, jamaah di sini yang pakai kursi ini, sujudnya dengan normal Pak. Nggak menaruh lagi dahi ini di kepala. Tolong, dalam keadaan Bapak masih bisa sujud normal, lakukan sujud lagi. Karena itu tanda kedekatan kita dengan Allah. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada waktu dia sujud. Waktu dia sujud. Faksirul du'a
fihi, dan banyak-banyaklah doa pada waktu sujud itu. Sujud dalam Islam ada 4. 1 sujud yang biasa dilakukan di sholat, 2 sujud syukur, 3 sujud sahwi, 4 sujud tilawah. Lakukan kalau bisa 4-4-nya seminggu sekali. Ya, yang 1 sih tiap hari kan 5 kali kan yang sholat ya. Yang 3 ini sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Rahasianya ketika kita mau melakukan sujud-sujud yang sunnah ini, setan di samping kita nangis, Pak. Nangis. Ya Allah, manusia diperintahkan sujud, mereka bersujud, dan untuk mereka surga. Aku diperintahkan sujud kepada Adam, aku pembangkang, dan untuk aku neraka. Kabur dia. Jadi kita ini lebih unggul daripada iblis ketika masalah sujud. Ya, kedekatan kita yang kelima adalah mengenai sujud. Kalau bisa lakukan sujud-sujud ini dengan baik dan dengan rutin. Terakhir, kedekatan kita kepada Allah ditandai dengan perasaan kita tiap hari seolah-olah diawasi sama Allah. Sama dengan Bapak di kantor atau Bapak masuk mall Ciputra tuh. Di depan gerbang mall ini dipasang CCTV. Udah dah, rampok nggak bakal, karena dia tahu. Atau di kantor ini dilengkapi CCTV. Siapa yang berbuat macam-macam kalau dia tahu ada yang ngawasin CCTV? Allah berfirman dalam di surat An-Najm, surat Qaf. Lihat ya, walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsun, dan kami tahu apa yang ada dalam hatinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia melebihi dekatnya dia dengan urat lehernya sendiri. Maksudnya apa? Ini kan kayak jarak nih. Allah lebih dekat mengaku lebih dekat kepada manusia, lebih dekat daripada urat leher manusia kepada manusianya itu. Wah, luar biasa ini. Ayatnya diterusin nih. Is yatallaqal mulakkiyani anil yamini wa anisimali qa'id. Dekatnya yang saya bilang tadi, kata Allah, adalah ketika ada malaikat dalam kiri dan kanan manusia yang duduk mengawasi, yang mencatat. Kemudian ma yalfizu min qaulin, tidak ada perkataan satupun illa ladaihi raqibun atid, terkecuali ada malaikat yang hadir dan mengawasi. Itu dekatnya Allah. Artinya kita ini menyadar bahwa Allah memasang CCTV buat kita. Kata Allah, dekat saya sama kamu karena saya pasang CCTV. Yaitu malaikat di kiri dan kananmu yang mencatat, dan malaikat yang mengawasi kamu, raqibun atid, yang hadir mengawasi kamu. Jadi kedekatan kita yang keenam kepada Allah ditandai dengan kita muraqabah, merasa diawasi. Merasa diawasi ini namanya dalam bahasa fikihnya ihsan. Ihsan itu waktu Jibril tanya sama Rasulullah, manil ihsan ya Nabi, apa yang dimaksud dengan ihsan? Terangkan padaku. Nabi berkata, anta'budullaha ka'annaka yarah, ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, seandainya kamu enggak bisa melihat dia, fa innahu yarah, sungguhnya Allah Maha melihat kamu. Jadi sadar bahwa kita diawasi setiap detik nafas kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Demikian, jadi saya simpulkan ada 6 jalan kita untuk bisa dekat dengan Allah, yang itu semuanya sebenarnya hukumnya wajib. Kita cari jalan ini. Entah Bapak lebih unggul di beribadah wajib dan sunnahnya, unggul di infak sedekahnya, terserah. Yang penting ada yang kita raih tiap hari untuk menyatakan diri kita dekat sama Allah. Pertama yaitu dengan jalan iman dan amal soleh. Yang kedua, kemudian kita berinfak dan bersedekah. Kemudian yang ketiga,
kita banyak-banyak berdoa tiap hari, bahkan doa itu disebut wajib dalam Quran. Keempat, kita berkurban nanti pada waktu Idul Kurban. Kelima, kita banyak-banyak sujud, yaitu sujud yang biasa di sholat, atau sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Terakhir, kita punya sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nasibillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita. Baik, sebelum kita tutup, mungkin dari para jamaah ada yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Biasa dari siapa? Patri ya? Jelas. Ya, Patri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi judulnya adalah mengukur kedekatan kita dengan Allah. Ya. Ada 6 langkah yang tadi disampaikan untuk kita bisa dekat dengan Allah. Yang saya tanyakan, ini kan kedekatan kita dengan Allah itu kan bagaimana kita mengkalibrasinya supaya kita tuh yang ubah kita tuh udah deket gitu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya di antara tadi 6 langkah, saya tidak ada, maksudnya tidak menangkap bersyukur gitu ya. Yang bersyukur. Yeah. Nah, sebenarnya di mana letak bersyukur? Karena secara eksplisit tadi tidak disampaikan. Padahal kalau kita lihat di banyak ayat, di banyak surat itu kita disuruh banyak bersyukur. Yeah. Karena ketika kita mau melakukan tadi amal soleh pun itu adalah bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan 6 langkah tadi. Nah itu gimana Pak? Baik, nomor pertama pertanyaannya bagaimana mengkalibrasi. Ya, mengkalibrasi itu artinya apa? Negesin lah gitu ya, negesin. Pokoknya jadikan 6 ini kayaknya kebutuhan rutin kita tiap hari. Iman, amal solehnya diukur tiap hari, dinyatakan dengan Allah. Kemudian infak sedekahnya walaupun sedikit. Ingat ayat Allah, alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra. Kita nggak ada juga ya, masa ada 5.000 masih. Pokoknya kita 6 ini kalau nggak kita lakukan seolah-olah hidup kita itu kurang gitu. Itu namanya kalibrasi. Jadi terus kita lakukan rutin. Karena kalau Rasulullah ditanya, apa sih kunci kita masuk surga? Cuma 2 kata Rasulullah. Amantu billah. Katakan saya beriman kepada Allah, semastaqim. Kemudian istiqomahlah. Jadi ada kontinuitas gitu, ada sustainable, ada sustainability, ada kontinuitas terus. Masalah dia naik turun soal jumlahnya, tapi soal quality kita jadi merasa perlu dekat sama Allah tiap hari melalui 6 langkah itu. Ini 6 langkah juga minimal Pak Tri. Ya, ada lagi yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana letak syukur? Syukur itu tanda iman. Yang lagi kita bicarakan tanda kedekatan. Karena dalam syukur lagi ada lagi unsur-unsurnya gitu, yang nanti akan juga balik lagi kepada kedekatan. Contoh, syukur itu punya 6 unsur. Unsur pertama, dia memuji Allah. Bisa nggak Bapak memuji orang, tapi Bapak belum dekat sama dia? Bisa, tapi ngejilat namanya tuh. Orang bisa memuji sesuatu kalau udah deket. Jadi syukur unsur pertama itu dia memuji Allah. Kedua, dia mengakui nikmat Allah. Mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Kecelakaan Qarun di sini. Qarun nggak mengakui ini dari saya. Ini ilmu saya yang bikin saya jadi kaya raya. Kemudian ditenggelamkan dia di tanah. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk taat. Itu unsur syukur. Semuanya ini ada unsur kedekatan sama Allah. Jadi jangan ragukan, syukur itu memang tanda iman. Tapi sesungguhnya siapa yang bisa bersyukur dengan 6 unsur tadi, maka sesungguhnya dia juga dekat dengan Allah melalui iman dan amal soleh. Kita pada jawabannya. Ada yang lain? Tuh. Pak Tarjo. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin tutup deh.
Teruskan Irwan. Enggak ada. Ya. Baik, kita dulu kajian pada pagi hari ini. Ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin. Baik, kita tutup kajian pada pagi ini dengan pembacaan kafaratul majlis masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.